Ayo. Satu, dua, tiga. Roll. Wah, ini cuma berjalan. Iya. Cuma potong. Iya. Balik. Stop. Mau mager ya? Belum dikunci itu. Buat hafalannya di rumah, buat hafalan di waktu-waktu lain, supaya datang ke sini tinggal tinggal simaan seperti itu ya. Kecuali waktunya sudah normal lagi 2 jam, ya, normalnya kan 2 jam. Kemudian yang perempuan, karena perempuan ini beda dengan laki-laki, ada masa halangan, maka kalau enggak halangan manfaatin betul waktu-waktunya. Kalau halangan gimana, Ang? Kalau halangan jangan pegang Quran. Murojaah boleh. Murojaah boleh. Tapi jangan pegang Quran. Apa murojaah itu? Mengulang-ulang hafalan supaya jangan hilang. Ribut orang pakai berkat ya. Titeni, awas. Aduh. Ya. Bentar saja ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan للشيخ لمن صنع هذا الكتاب شيخ لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin ngaji kali ini nggak akan lama karena dia ada urusan lagi dan kalian pun paham tahu ya. Untuk sore ini saja insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستحب في الصوم 3 أشياء. ويستحب dan mustahab, dianjurkan, disunnahkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahab fisaumi, di dalam puasa. 3 asya'a, ada 3 perkara. Ada sesuatu yang dianjurkan oleh Allah di dalam puasa, sehingga puasa kita menjadi mahbubun indallah, menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mafhum hadis yang lain, aktsar minas shaim, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus.
Maka berhati-hati dengan perkara-perkara yang menghilangkan pahalanya puasa. Maka kebalikannya juga, ada sesuatu yang mustahab yang dianjurkan ketika berpuasa. Minimal 3 perkara ini kita lakukan. Apa itu? Mobile Legend? Allah. Ketemu teman lama langsung reunian. Mobile Legend. Hah? Kalau main Mobile Legend ya sambil zikir, subhanallah. Ini orang main Mobile Legend lagi puasa, nggak kerasa keluar dari mulutnya itu semua kata-kata. Ahaduha, maka salah satunya ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Itu bagian dari sunnah dan mustahab. In tahaqqaqa ghurubus syamsi, tapi jika telah yakin matahari telah terbenam, fa in syakka, kalau ragu matahari itu terbenam atau belum, atau waktu maghrib itu datang atau belum, masih ragu nih kita nih, karena masjid belum azan misalnya, fala yu'ajjilul fitra, maka jangan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah benar datang waktu maghrib, itu jangan ditunda bukanya, batalkan dulu sebelum sholat maghrib, batalkan. Tapi saya kan kuat, saya kan laki-laki perkasa, nggak buka nyampe sahur lagi juga. Maka kita ibadah itu bukan dengan hawa nafsu, karena yang memasukkan ke surga itu bukan ibadah, tapi rahmat Allah. Maka sejauh mana ibadah kita dapat menarik rahmat Allah, insya Allah kita masuk surga. Itu poinnya. Saya kan punya kodam, bisa puasa 1 bulan penuh. Ya bisa. Ya, ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena ibadah itu hakikatnya untuk melembutkan hati. Kalau ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ibadahnya kualitasnya semakin banyak tapi hatinya semakin keras. Karena moto ibadah adalah sami'na wa ta'na. Apa yang datang dari Rasulullah kita ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah, kita jauhi. Maka termasuk dari hal yang mustahab ketika berpuasa adalah ta'jilul fitri, kalau sudah benar-benar datang waktu maghrib. Bukan fitri yang itu, Rivaldo, bukan, kok senyum. Fitri ini artinya berbuka. Allah. Ya. Jadi kalau yang namanya fitri itu artinya suci juga bisa, fitrah. Pantesan aja buka-buka, bukan, naudzubillah. Allah. Astagfirullah. Ya, canda. Maka yang muadzin nih batalkan dulu. Batal dengan kurma kah, 1 kurma, atau dengan tegukan air kemudian adzan, supaya kita mengambil mustahab ini. Ya. Karena nanti nilainya beda puasanya orang yang
menghidupkan sunnah Rasulullah dengan puasanya orang yang biasa-biasa saja, beda. Jadi jangan sok-sokan perkasa kali ini. Sudah datang waktu maghrib, buka. Bukanya gimana, Ang? Bukanya makan kolak, makan kurma, makan es kelapa, minum, makan bakso, makan sega goreng, kayak gitu. Jangan dulu, karena masih ada kewajiban yang telah ditentukan waktunya, maka lebih utamakan. Apa kewajiban yang telah ditentukan waktunya? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauqutah. Paham sampai di sini? Maka berbuka batalin dulu, kemudian salat maghrib. Jangan lantas berbuka kemudian lalai dengan salat maghrib. Ini salah. Apalagi sampai nggak ngerjain salat maghrib. Itu ibarat kalian pakai baju tapi nggak pakai celana. Kemudian jalan di pasar menggunakan kacamata. Terus ngomong ke temennya, yoman bro, yoman apanya? Maka ibadah wajib itu laksana pakaian yang menutupi aurat kita. Mengamalkan wajib artinya menutup aurat. Maka dahulukan yang wajib, apalagi yang telah ditentukan waktunya. Cari nafkah kan wajib. Iya betul, wajib. Saya ninggalin sholat karena nyari nafkah. Dalam kaidah fikih, kalau ada dua kewajiban yang bersamaan, kemudian satu kewajiban mempunyai waktu, maka dahulukan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Silahkan cari nafkah sebanyak-banyaknya, tapi tatkala datang perintah Allah, kita bertawakal kepada Allah dengan meninggalkan dagangan kita, ninggalin pertanian kita, ninggalin kerjaan kita, ninggalin rapat kita. Karena hakikatnya yang mendatangkan rizki Allah, bukan perdagangan pertanian kita. Semua itu hanya sebab. Maka Allah maha berkehendak mendatangkan rizki tanpa sebab. Dan Allah juga berkehendak mendatangkan rizki dengan sebab. Ta'jilul fitri, segerakan berbuka kalau sudah benar-benar datang waktu maghrib. Kemudian sebelum waktu maghrib itu ada waktu mustahab untuk berdoa. Dan Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya orang yang berpuasa sampai menjelang maghrib. Para alim ulama mengatakan ada sa'ah qoblal maghrib, sejam sebelum maghrib. Itu waktu mustahab bagi yang berpuasa untuk berdoa. Atau kalau nggak bisa berdoa, tolabul ilmi, duduk di majelis kalau nggak bisa duduk di majelis ta'lim, zikir. Kalau nggak bisa zikir, qiraatul Quran. Semuanya memiliki keutamaan. Ada lagi para alim ulama yang mengatakan asyrah daqiqah ay asyrah daqaiq qabla al-maghrib, 10 menit sebelum maghrib. Thalathatun, ada 3 doa mustajab indallah yang Allah malu enggak diijabah. Pertama, da'watul mazlum, dakwanya orang-orang yang teraniaya. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang menganiaya atau menzalimi. Terbersit saja
di dalam hati orang yang dizalimi oleh kita, mustajab tuh doanya. Maka beruntung orang-orang yang terzalimi di sisi Allah. Jangan bangga orang-orang yang suka zalim ini, lisannya nih suka bully. Ikun daseku kayak puyuh. Nauzubillah. Jangan bangga. Yang suka keprus nih, suka ngeperusin temennya, suka bully temennya, suka gunjing temennya sampai temennya malu nih. Jangan bangga itu. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, yang suka mengambil hak orang lain. Hati-hati. Mustajab doanya tuh, langsung diijabah oleh Allah. Selanjutnya apa? Wa da'watus sha'im hatta yuftiru. Dakwanya orang-orang yang berpuasa sampai buka puasa. Maka mumpung lagi puasa, hati kalian lagi dijaga dan kalian menjaganya dari berbagai macam maksiat, maka doa. Pengen apa kalian? Apa ini? 4 juz. Hati-hati. Ya Allah, target bulan Ramadan ini store 1 juz, 1 kali duduk tanpa kesalahan. Doa. Ya Allah, target bulan Ramadan ini saya minta ya Allah demi kebaikan agamamu, saya pengen sodakoh di masjid 100 juta. Doa. Yang jomblo doa. Ta'jilul fitri, ya, segerakan berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka. Wa yusannu, dan disunnahkan, ayuftiru ala tamrin, seorang yang berpuasa berbuka dengan tamr atau dengan kurma. Kurma kan ada di Arab, alhamdulillah sekarang gampang. Di Indonesia banyak yang dagang online. Kemarin Ang Didi beli 1 ember kecil 20.000. Yang mau beli silakan. Hitung-hitung promosi, barangkali Ang Didi jadi bahan iklan. Ya. Wa illa, kalau enggak ada tamr atau sesuatu yang manis, para alim ulama mengkiaskan tamr boleh juga sesuatu yang manis, tapi lebih afdol dengan tamr, sesuai dengan lafaz dan maknanya. Wa illa fama'in, kalau enggak ada tamr sesuatu yang manis, buka atau batalkan puasa dengan air. Ya. Jadi kalau di depan kita ada rujak, ada martabak, ya, ada berbagai macam makanan, maka tetap dahulukan dengan air dulu. Batalin dengan air. Wasani, dan yang ketiga. Apa maksudnya ini? Allah. Apa maksudnya ini? Allah. Yang kita bahas ini tentang puasa. Di bulan kalian menyediakan air, apa maksudnya ini? Ya sudah, ya. Jangan suudzon. Kita lihat iktikat baik ada dalam hatinya. Allah, barangkali Ang Didi sedang halangan. Allah. Lupa, orang kelingan.
Orang kelingan di. Orang kelingan. Hah? Bokat. Orang kelingan. Cunguren di cunguren. Ku kelingan. Ya, enggak apa-apa. Allah. Kadang begitu. Kita ambil sisi positifnya. Orang yang terbiasa dengan perbuatan baik, ya, maka dia tuh kadang-kadang spontan melakukan kebaikan. Maka kita berhusnudzon, si Hadi ini terbiasa berbuat baik. Jadi tatkala ada minuman datang, spontan dia ngasih nih barangkali ang Didi aus. Padahal mah ini bukan aus, godaan ini. Ya. Wathani yang kedua, ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Itu mustahab. Malam yaqa' fi syakkin, selama tidak jatuh dalam waktu yang meragukan. Fala yuakhir, kalau kita ini jatuh ke dalam waktu yang meragukan, maka kita nggak boleh mengakhirkan sahur. Contoh, mati lampu ceritanya nih waktu subuh. Kalian mau mengambil mustahab mengakhirkan sahur, tapi kalian bingung, ini nih udah subuh apa belum ya? Maka jangan mengakhirkan sahur. Lebih baik sahur di waktu-waktu yang pasti, belum datang waktu subuh. Karena tatkala berkumandang azan itu tandanya datang waktu nggak boleh lagi kita makan. Kalau imsak itu lampu kuning. Alhamdulillah di mazhab Imam Syafi'i ada namanya imsak. Imsak itu peringatan sebelum datang waktu subuh, lampu kuning. Jadi kalau sudah imsak itu kita diberi peringatan, jangan makan dengan makanan sesuatu yang nyangkol di mulut. Kalau minum afdol karena belum datang waktu subuh. Tapi jangan makan yang nyangkol-nyangkol di mulut. Makan bolu. Gudale ning dindiora. Akhirnya datang waktu subuh, dibersihin susah, agak repot. Ya. Maka imsak itu lampu kuning memberi peringatan supaya kita berhati-hati, karena sebentar lagi datang waktu fajar, waktu subuh. Kalau sudah subuh adzan sudah, jangan makan, karena sudah ada lampu kuning. Nah, bagi saudara kita yang belum sahur dan kesiangan, kemudian sudah imsak, terdengar suara imsak dari masjid, maka nggak apa-apa makan. Tapi makan dengan cepat, jangan tergesa-gesa. Makan secukupnya, sesuai takaran waktu itu. Ya, jadi mentakhirkan sahur itu mustahab, dianjurkan selama kita tidak ragu waktu itu belum datang waktu fajar. Kalau berbuka menyegerakan. Satu lagi. Watsalits yang ketiga, tarkul hujri ay al-fash, meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Kalau fahash itu perkataan kotor, maka seyogyanya orang yang berpuasa nggak boleh berkata-kata kotor. Gak boleh menggunjing, gak boleh gibah, gak boleh mengejek, naudzubillah. Apa itu gibah?
Gibah itu membicarakan kejelekan yang ada dalam diri seseorang. Kalau membicarakan kejelekan yang tidak ada dalam diri seseorang, fitnah. Kalau yang ada pada diri seseorang, ghibah. Kita mah orang lagi ngandakaken tapi itu ghibah, dosa. Gak boleh, apalagi sedang puasa. Maka sedikitkan duduk di majelis-majelis berbincang yang mana bincangan itu sesuatu yang gak berguna. Wa min ahsanil mar'i, dari sebaik-baik orang yang paling baik seorang mukmin di sisi Allah, siapa mereka? Mereka yang meninggalkan perkara yang sia-sia, apalagi ketika puasa. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Bicara seperlunya saja, dilatih lisan ini. Kalaupun harus bicara seperlunya. Kalaupun harus bicara, harus berbincang. Tetapi keluarkan kata-kata yang baik. Karena banyak bicara sesuatu yang naudzubillah yang sia-sia atau bahkan sesuatu yang haram, itu masuk nanti akan ke dalam hati kita. Orang yang banyak bicara, kemudian bicara kotor dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam hati, sehingga hatinya itu terisi sesuatu yang kotor. Ya. Lisannya banyak zikir, banyak tilawah Al-Quran, masuk ke dalam hati Al-Quran. Lisannya banyak bicarain dunia, yang masuk ke dalam hati dunia. Sedangkan kata Rasulullah, dunia jangan sampai masuk dalam cukup ada di genggaman tangan. Maka silakan bekerja, tapi jangan banyak bicara tentang pekerjaan. Nanti bicara pekerjaan pada tempatnya, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal, supaya hati kita ini enggak masuk dengan urusan dunia. Kalau sudah masuk urusan dunia hati kita, maka nanti apa yang akan timbul? Hubbud dunya karahatul maut. Cinta dunia takut mati. Akhirnya dengan perkara akhirat dia enggak suka, karena di hatinya dunia. Tapi sekali lagi, sebagai mukmin yang baik, bekerja adalah kebaikan, mencari dunia, mencari anugerah rahmat dari Allah melalui dunia adalah kebaikan, tapi cukup sampai di tangan, jangan sampai masuk dalam hati. Yang ada di hati siapa? Allah. Keyakinan yang betul. Tangan mencari dunia, tapi yang ada di dalam hati yang mendatangkan dunia Allah, yang mendatangkan rizki Allah, yang menyehatkan Allah, yang membuat sakit Allah. Itu. Ya. Jadi mustahab 3 perkara itu ketika kita sedang berpuasa. Amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini enggak ada pertanyaan ya, karena Ang Didi ada satu urusan lagi, ada satu majelis lagi. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ini anunya. Ya udah, hati-hati.